Halo guys, guys, kita bakal akan mencoba kita bakal review skin sniper ampe bunglon. My plan after revenge, my revenge will never. I'll exile all of them until death stops me again. Efek skillnya seperti ini. Hell won't decimate ya. I will. Ini efek skill. Apa Pak? I'm so ready for this hunt. Rule number 1. Always stay frosty. I'm so ready for this hunt. Nah, sepertinya. Wih, mantap. Sniper. Shadow of the night. So just speak. Sekarang kita ganti ke skill epic skill aura melodi, nah aura cerita dan aura naga. Kita dari Raja Waktu. As my apprentices go strong, I think they may be okay after I'm gone. There are no conflicts that cannot be resolved in a peaceful way. On to the next friend. Time to head out again. I haven't rehearsed my new performance yet. Sekarang yang terakhir adalah bunglon. There was once a master who taught me that if every witness is... Who was there? No one. You didn't see anything. Lagi sih. I will take back what's rightfully mine. Kita main.
Langsung main aja. Light is the legacy of Equal of heaven? Oh, there. the unseen blade is the deadliest. Hilang abadi dikit lagi. Aja lah. Oke, kita mati. Awas. Tadi dikurung. Bisa ini terus dia masih bocor dulu. Lah nyesel. Udah dulu apa? Aku kan. Dol. Aduh, kita pakai apa ya? Honeypot ya? Little Bit ya? Atau Rauli aja lah. Atau dari mana ada? Aku lagi pengen ini tuh. Ulang kita cari lagi. Tarkas. On to the next friend. Flower season. Yang mana guys? Ini kah? Kata yang udah pakai. Kok ini lagi? Apa bu? Aku lapar bu. Aku lapar bu.
Kocak momen guys ini. Namanya kocak momen. Kocak momen. Tapi kocak momen. Aduh. Jangan bang, jangan. Wait. Si temennya kedua. Apa kebur? Tactical loadout. Check. Mission initiate. Sin. Assassin. Katanya reputasi gak sih? Ini kenapa ya? Halo guys, ini bersama Kasulam. Aku mikir ini guys. Kok aku aduh, ada foto aja deh, geser itu ada quality power. Ya, coba kita di WhatsApp ini tuh. Kita kalah ini. Kita satu tim assassin bukan dia ya. Anjing, bisa nggak jangan ember terus? Pantai. Jangan ngomong kasar. Aku tinggal sini. Aduh, cahaya terputih. Gua adalah engineer. Netral ya, kayaknya itu netral deh. Ping, role lu apa? Aduh guys, aku tinggal sendiri kayaknya gabut deh. Gak bisa gabut.
Jatuh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kayak impostor. Apaan sih, aku bukan flashbang. Lalu yang putih nih kayak itu tapi nggak dapat. Tolong, jangan tolong. Aku matiin aja lah, matiin dia guys. Berisik. Kalian dulu nanti yang putih kayaknya Taiju sama tukang makan itu. Dia tadi makan orang. Oke guys, sampai sini dulu kali ya. Udah, masa aku udahan. Ini tarik besoknya semua. Sumpah mati Aku hilang ya. Kita mau bikin apa lagi? Bingung. Masih disuruh. Udah nggak mau aku bikin guys.
Sayangnya Om Dika dinyatakan sudah meninggal dunia pada saat perjalanan. Dokter mengatakan kalau penyebab Om Dika ini meninggal adalah karena penyumbatan pembuluh darah. Hal itu terjadi karena Om Dika mengalami shock berat setelah mendengar kalau penumpang yang dibawanya semalam adalah jenazah. Om Dika ini sama sekali tidak menyangka kalau penumpang yang dibawa di belakang yang meninggal dunia jenazah yang dibawa. Dan dari rangkaian cerita perjalanan yang dialami sama Om Dika itu yang didapat sama Nona, wawancara ini dapat dari siapa? Dari Bang Jeki. Karena kalau udah nyampe Om Dika ini langsung menceritakan apa yang dialami ke Bang Jeki. Bang Jeki nanya karena itu lawan asal mula dari mana Nona dan keluarga Nona ini tahu apa yang dialami sama Bang Dika. Sampai sini juga kan pasti ada yang bertanya-tanya kok bisa Om Dika ini nggak tahu kalau penumpang yang dibawa itu meninggal ya. Jadi ternyata nih waktu itu awalnya bosnya Om Dika tempat di rombong terakhir kali itu kan baik Bang Ferry maupun warga di sekitar kosan perempuan itu ternyata terpaksa berbohong Wak, karena nggak ada yang bisa nganterin jenazah dia ke rumah selain Om Dika. Kan sekarang cuma Om Dika aja yang tahu mau itu jenazah. Wah dia kan tahu yang jenazah. Dan seperti yang aku bilang tadi akses menuju ke kampung Simba ini juga nggak gampang kan. Cuma bisa dilalui sama motor. Waktu itu yang ada motor dan kemungkinan akan mau membantu si perempuan itu sama Dika. Tapi jalan ditunjuk. Dan salah satu mereka sudah membuat skenario seolah-olah perempuan itu sedang mengalami disabilitas. Nah terus sebenarnya siapa nih perempuan ini? Nah jadi ternyata perempuan ini adalah kakak dari salah satu penghuni kos yang memang tinggal di sebelah kosnya Bang Ferry. Wah, si perempuan ini baru saja selesai berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Kupang. Dan keluarga si perempuan ini menitipkan si Mbak itu di kosan adiknya karena dia harus menjalani check up lagi. Kalau nanti Mbaknya balik kampung dulu habis itu ke rumah sakit lagi nanti susah aksesnya bolak-balik. Makanya itulah si Mbak ini disuruh tinggal sementara di kosan tersebut sampai beberapa saat kemudian ternyata dia ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Makanya itu berarti ke kisah Om. Jadi singkat cerita itu setelah dinyatakan meninggal dunia Om Dika pun langsung dibawa pulang ke kampung halamannya dan dari situ dimakamkan. Seluruh keluarga besar Om Dika termasuk orang tuanya merasa sangat terpukul dengan meninggalnya Om Dika. Bahkan kata Nona nih bapaknya Om Dika atau kakeknya sampai ngalamin tidak lama setelah tapi meskipun begitu terpukul pihak keluarga dengan membesar hati merelakan kepergian Om Dika dan memaafkan semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan. Oke lah, jadi itu tadi cerita dari omnya Nona atau Om Dika. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun kejadian ini berlangsung pada saat Nona masih kecil, Nona mendengar kisah ini langsung dari mama. Disitulah mereka melihatnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Kolak pasang sita apa bunglon tuh kan kalian dengarkanlah saya
Ketemunya aja. Roblox. Apa nih? Cuman lagi. Jangan nyender ya. Ya ini aja. Ada dua.
Mana guys? Jombang. That's it. Should I be? Mau barusin, udah kasih HP, mau kasih. Sesampainya di tenda mereka mungkin bukan main karena Anis tiba-tiba menghilang ada dalam tenda kemana perginya mereka pun bahkan nggak tahu kapan si Anis keluar tenda karena mereka cuma melengok ke depan gitu aja nggak ada orang keluar dari tenda tuh kok. Nah terus keheranan Romi sama Bimo pun akhirnya memilih untuk melanjutkan kegiatan nggak ada lawak pergi anak mungkin kita nggak tahu aja gitu kata si Romi. Nah pada saat itu setelah semua peserta ini selesai makan adik-adik selesai makan lagi bersih-bersih ini si Romi tiba-tiba nengok ada tuh anak satu perempuan ada tuh anak satu perempuan ada satu anak perempuan betul ada satu anak perempuan yang hanya berdiri terdiam di pojok sudut ruangan di situ dan bisa kalian tebak siapa anak itu dia itulah si Anis melihat keberadaan si Anis langsunglah jalan kan ngampiri dia kan tahu adik kelas dia yang lagi sakit kan pula anak ini mungkin dia takut pergi ke UKS sendirian apa kayak gimana disamperin lah sama si Romi. Nah sialnya waktu itu
Provinsi Jogja. Aku bercerita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik. Ketika dia akan kembali menghampiri Anis lagi-lagi sedang menghilang. Di situ Romi jadi mikir, tunggu bentar, ini apa jangan-jangan si Anis ini bukan manusia ya? Siapa anak nih? Dia kali hilang. Itu Romi tetap buat mendatangi tempat di mana Anis berdiri tadi. Sabrina kan? Dan lirik si Romi bilang, kalau memang ada yang mau kamu sampaikan, datangi aku ya, kata si Romi berani kali corona. Singkat cerita, acara hari itu pun dilanjutkan dengan penyampaian materi kepanduan oleh salah satu guru pembina pramuka di sana. Nah, ketika seluruh peserta sedang mengikuti acara materi, sekarang ganti termasuk Romi yang yang bernama Deni datang mau ngambilin si Romi ya. Tuh datang, dia ngomong, halo kak, katanya mungkin suara si Dewi gini nadi dan terdengar seperti anak-anak. Suara Dewi itu nggak kayak itu. Disitulah Romi sadar kalau aduh si Dewi ini kayak kesurupan ini. Dari hal itu Romi nggak panik, kok nggak takut. Dia nanya kan, kamu bukan Dewi ya? Siapa? Coba ini. You are no one to stay. Menahan rasa kagetnya, Romi Kita jangan. Anis, ada yang mau kamu sampaikan ke Anis? Anis sekolah juga loh kak di sini. Oh ya, tahun berapa? Anis lupa tahun berapa, tapi Anis waktu itu sekolahnya masih jelek. Aja perempuan deh. Dewi ini waktu ditanya kayak gitu terdiam deh nih. Lalu dengan waktu singkat tiba-tiba ekspresinya berubah sedih sambil menangis sesenggukan. Dia bilang, dulu waktu aku nyebrang jalan mau ke sekolah, aku ketabrak truk, aku meninggal di tempat kak, katanya. Dan setelah menyampaikan cerita sedih itu, Anis pun langsung gak keluar tuh dari tubuhnya Dewi, gak nyusahin dia kesurupan ya. Tapi pada saat itu Romi ini masih bisa melihat keberadaan Anis karena tanpa dia sadar ternyata dari tadi Josia, Jonah, Sherin, masih ingat yang tiga siapa? Sosok anak Belanda yang menjadi pendampingnya ternyata udah ada datang Wak. Dan semua tuh pada berdiri di sampingnya si Romi. Nah ingat kan tadi aku bilang apa? Kalau setiap kali Romi sedang bersama pendampingnya ini nampak, Romi ini lihat, Romi ini kan jadi bisa melihat makhluk astral kan Wak. Nah itulah kenapa Romi ini tetap bisa melihat Anis walaupun Anis sudah keluar dari tubuhnya si Dewi. Dan waktu itu Wak nampak Anis ini macam mojok kayak bersembunyi gitu kan. Disamperin lah sama si Romi. Waktu disamperin tiba-tiba Wak Anis ini macam mengulurkan kedua tangannya ke Romi. Refleks aku pun kupegang ya. Tangannya siapa ini kupegang. Kata Romi nih Wak ya, dia bisa memegang kedua tangannya si Anis ini. Dan ketika kedua tangan mereka saling berpegangan, disitulah disitulah jalan menuju ke kembali lagi ya lemah. tapi tampaknya sadari ternyata pada saat itu yang lagi melintas men. Kita penyanyi aja. Bye. Ini apa sih? Ini itu putra putri guys. Kita menang 2 kali. Aku sedih kali kak, aku gak bisa naik ke atas dan aku masih terus tertahan di sekolah ini. Aku juga gak punya teman kak, aku sangat kesepian. Kakak orang baik, apa Anis boleh ikut kakak? Kata si Anis. Iya Anis gak apa-apa, Anis ikut kakak aja lah. Sekarang Anis jadi punya teman ya. Sejak saat itu Anis selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Jadi sekarang untuk pendampingnya si Romi malah dipanggil Anis. Jadi juga perlu jadi pendamping sebentar ya. Keberadaan Anis ternyata diverifikasi sama satu-satunya guru senior di sekolahnya Romi Wak. Kita sebut aja lah nama guru ini Pak Ajay. Nah Pak Ajay ini sudah mengajar Kita lihat aja yuk. Kita lihat aja.
katanya si Romi. Ini pintar. Grab. Sip. Di belakang itu adalah jadi spot di SMP-nya Romi. Banyak yang bilang kalau tempat itu ada yang sarang yang ada di situ. Sana di dalam celana kita juga di situ. Jadi lo baca doa aja. Mereka ketakutan nih semua. Meskipun ketakutan, Romi dan teman-temannya tetap memberanikan diri untuk memeriksa lokasi lapangan itu. Dan ketika Romi membuka pintu gerbang yang menuju ke lapangan belakang tersebut, Romi mendengar dengan jelas ada suara kresek-kresek dari semua luka di situ. Soalnya Romi sama kawan-kawannya langsung mengarahkan senter itu kan ke arah suara tuh, didekati sama mereka. Untuk pegangan nih semua. Dan kalian tahu gak, dengan cahaya senter yang menyorot ke sana, Romi melihat dengan jelas bahwa ternyata ada sekitar 10 orang lagi di sana. 10 orang peserta kemah lagi asik-asik nongkrong di situ. Bahkan yang nongkrong di sana tuh mereka di situ lagi pacaran. Wandel kali adik-adik ini punya. Halo, di sini umur gimana? Orang nih. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Terima kasih, thank you, goodbye, and see you.